dalam kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, banyak orang yang mau jadi calon gubernur tapi nggak sampai. Ya. Tapi saya yang tidak pernah punya rencana, ya melalui tangan Pak Prabowo, melalui tangan Pak Dasko, melalui tangan ketua-ketua umum partai, hari ini saya sebagai calon gubernur. Ya. Kan badan saya ini kecil, ya badan saya kecil, dan kemudian ya kalau saya harus kalah dengan bully, ya kalau saya kalah dengan hinaan, selesai hidup saya. Airin atau Rano Karno? Rano Karno. Rano Karno. Selamat datang di acara JPP Talk edisi Pemimpin Baru Menyongsong Harapan Baru. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang calon pemimpin baru dan bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan tidak hanya berfokus pada janji-janji politik. Kita akan melihat bagaimana sosok ini mempersiapkan diri untuk membawa perubahan nyata bagi daerah yang dia cintai. Belakangan ini perhatian publik tertuju pada calon pemimpin baru yang akan membawa semangat perubahan dan harapan bagi masyarakat. Mereka dipercaya dapat membawa angin segar dengan visi baru dan program-program yang inovatif. Bagaimana peran pemimpin baru dalam mewujudkan harapan masyarakat? Mari kita saksikan video berikut ini. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, muncul para calon pemimpin baru yang membawa semangat perubahan. Mereka dipercaya mampu membawa angin segar dengan visi yang jelas dan program-program inovatif yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Pembangunan daerah, pemberantasan kemiskinan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Di saat harapan masyarakat begitu tinggi, para calon pemimpin baru ini harus membuktikan kemampuan mereka dalam membawa perubahan yang nyata. Bagaimana mereka akan menjawab ekspektasi ini? Mari kita lihat bagaimana rencana hingga peran calon pemimpin baru dalam membangun masa depan yang lebih baik, serta tantangan yang harus mereka hadapi untuk mewujudkan harapan masyarakat. Setelah melihat bagaimana pentingnya peran pemimpin baru, kita akan mengenal lebih jauh sosok yang akan kita bahas hari ini. Seorang tokoh yang selama ini aktif di bidang pelayanan publik dan siap membawa perubahan besar di Provinsi Banten. Dia adalah Bapak Andra Soni, calon gubernur Banten 2024. Terlahir dari keluarga sederhana, Andra Soni tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras dan integritas. Ia berhasil meniti karirnya dari bawah hingga menjadi salah satu tokoh penting di pemerintahan Banten. Dengan pengalaman panjang sebagai ketua DPRD Banten, Andra Soni dikenal atas komitmennya dalam membawa perubahan nyata. Melalui visinya, Banten maju, adil, merata, tidak korupsi, ia bertekad menciptakan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman hidup dari keluarga sederhana ini membuat Andra Soni memahami kebutuhan masyarakat. Ia fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, serta pemerataan ekonomi di setiap pelosok Banten. Dengan integritas dan komitmen tinggi, Andra Soni siap mewujudkan perubahan besar menuju Banten yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Andra Soni, calon gubernur Provinsi Banten 2024. Selamat datang Pak Andra. Ini kesibukan apa ini Bang? Menjelang penetapan? Ya, kita keliling, menyapa-nyapa warga, kemudian juga
bertemu dengan jaringan, para kiai, alim ulama, masyarakat, petani, semua kita temui. Ini kesibukan beliau bertambah ini kayaknya dalam beberapa minggu ke depan. Jadi bagaimana sosok Pak Andra Soni dan bagaimana perjalanan politiknya kita akan diskusikan sesaat lagi. Selamat datang kembali di JPP Talk bertajuk Pemimpin Baru, Harapan Baru. Tadi kita sudah melihat tayangan sosok Bapak Andra Soni, calon gubernur Provinsi Banten 2024. Dan untuk mengenal lebih jauh, kita akan berbincang dengan beliau bagaimana perjalanan politik beliau dan bagaimana perjuangan beliau untuk membawa perubahan di Provinsi Banten. Bang Andra, selamat datang di JPP Talk. Ini kalau lihat sosok Pak Andra ini, saya ingat orang-orang di terminal, Bang. Jadi lahir dari lapangan, dari bawah, kemudian sekarang menjadi salah satu tokoh politik penting di Provinsi Banten. Tapi saya mau tahu dulu, Bang Andra ini kan kalau lihat perjalanan hidupnya, ini kayaknya agak berliku-liku, Bang. Agak banyak tangisnya kayaknya daripada tertawanya. Jadi dari Payakumbuh, benar ya Bang? Dari Payakumbuh, kecil di Payakumbuh, kemudian pernah merantau ke Riau, Malaysia, ya. Pernah juga ke Malaysia, sampai kemudian diantarkan oleh ibu ke Jakarta, tinggal sama kakak. Nah mungkin bisa diceritakan bahwa perjalanan hidup Bang Andra itu seperti apa sih lika-likunya sampai dengan titik ini sekarang? Saya anak desa, orang tua saya petani yang tidak punya pendidikan, dan kemudian kami tidak bisa hidup di desa karena anak banyak. Kemudian keadaan ekonomi juga di desa waktu itu tidak bagus, dan memilih untuk merantau, salah satunya ujungnya merantau ke Malaysia. TKI berarti ya Bang? Ya dengan resiko ya. Artinya orang tua saya mengambil resiko untuk ikut di dalam satu rombongan ke Malaysia, ke perkebunan kelapa sawit melalui jalur ilegal lah. Jalur ilegal. Ya pendek cerita ya, kami sampai di sana, orang tua saya kerja di perkebunan kelapa sawit, dan kemudian beberapa bulan kemudian ibu saya dan kakak serta adik saya ikut juga. Jadi saya sempat mengenyam pendidikan SD di Malaysia ya. Nah, selama di sana tentu yang namanya pendatang, kalau mereka menyebutnya pendatang haram. Jadi ilegal kalau dia. Ya bahasa mereka pendatang haram waktu itu ya. Waktu itu. Nah, sebagai orang ilegal, kami memang diperbolehkan sekolah, dan bukan hanya saya kebetulan yang dari Indonesia. Anak-anak yang lain juga. Banyak juga, ada yang dari Lombok, ada yang dari NTT, dari Flores, kemudian juga ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura. Jadi memang banyak orang Indonesia di sana. Jadi kalau orang tua saya kerja, ya saya sekolah. Ya kemudian pulang sekolah ya saya bermain seperti biasa. Nah dalam permainan itu ya saya bermain dengan teman-teman orang asli sana, Melayu dan sebagainya. Nah memang ada proses membuli juga, kan namanya kita bukan orang sana ya pasti dibully. Tapi ya dalam proses bully itulah memang terbentuklah karakter saya yang terbiasa melawan keadaan gitu. Jadi kalau dibully ya saya melawan supaya besok mereka nggak bully saya. Jadi memang dari kecil sudah keras ya, dipaksa untuk keras oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Kan badan saya ini kecil, ya badan saya kecil, dan kemudian ya kalau saya harus kalah dengan bully, ya kalau saya kalah dengan hinaan, selesai hidup saya. Nah, kemudian akhirnya banyak kawan juga. Sampai kelas 5 SD, lalu guru saya panggil, kamu katanya nggak bisa lagi sekolah kalau lanjut ke SMP, karena SMP itu orang tuamu harus ada dokumen, harus punya paspor, harus yang lain-lain. Nah, baik sekali tuh, cikgu kita manggilnya. Cikgu kita baik sekali, dia bilang sebaiknya kamu pulang. Nah, saya ngomong ke orang tua saya kebingungan juga karena ini nggak ada paspor ya, nggak ada dokumen. Kita pulang gimana? Akhirnya saya ngomong, saya kepengen sekolah di Indonesia gitulah.
Nah, saya kan punya kakak saya baru menikah, kakak pertama ya, yang kebetulan salah satu-satunya dari 6 bersaudara yang nggak ikut ke Malaysia. Nah, saya diantarlah ke beliau di Jakarta. Nah, saya tinggal dengan beliau, saya sekolah lagi di sini, mulai lagi dari kelas 5. Karena di Malaysia itu tahun ajaran baru itu di bulan Januari. Kalau di kita bulan Juni. Iya. Maka saya waktu itu sekitar bulan-bulan Februari. Tapi alhamdulillah nggak perlu waktu lama, saya naik kelas 6. Lalu kelas 6, nah pas kelas 6 itu kakak saya diterimalah pengajuan kredit rumahnya, KPR BTN, kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara. Kalau dulu kan diplesetkan bayar tapi nyicil gitu kan. Nah di wilayah Ciledug, sehingga saya nggak bisa pindah ke Ciledug karena dulu sistem rayon. Jadi kalau mau pindah dari DKI ke Ciledug mesti ke Bandung dulu karena masih masuk Jawa Barat. Akhirnya dengan berat hati saya sekolahnya berangkat dari Ciledug ke Jakarta. SD. Jakartanya di mana, Bang? Di daerah Haji Nawi. Haji Nawi itu Nawi radio dalam. Blok M, radio dalam. Iya, blok A lah, lebih dekat ke blok A. Jauh banget ya. 4 kali naik bus. 4 kali. Jadi waktu itu saya dikasih uangnya itu hanya cukup untuk Berangkat dan pulang. Ada lebih 100 rupiah, ada lebih 100 rupiah. Nah tapi sebenarnya itu proses-proses yang membuat saya lebih adaptif dengan keadaan. Jadi bagaimana mensiasati tanpa harus melakukan perbuatan yang tidak baik. Yep. Jadi kadang-kadang saya akhirnya banyak abang-abangan, kenek, ya, abang-abangan pokoknya, kenek, ya kan. Terus kayaknya benar cerita terminal ini. Iya. Kadang-kadang kita di Blok M, di CSW itu. Nah, kadang harus naik bak terbuka, kan saya di Ciledug Raya. Itu selama setahun berarti ya? Sampai kelas 2 SMP. Iya, awal-awal kelas 2 SMP. Nah, di kelas 2 SMP itu sekolah saya tuh, saya udah mulai sering terlambat. Akhirnya saya ngambil solusi, ada kawan baik itu, dia membiarkan saya untuk mengajak lah, untuk tidur di rumahnya, supaya saya nggak terlambat. Akhirnya jadi terbiasa nginap-nginap, lama-lama enak juga ya nginap gitu karena nggak capek di jalan kan. Tapi ternyata itu membuat kakak saya marah karena kakak saya kan punya tanggung jawab. Nah pas kakak saya datang ke rumah itu ketemu dengan bapak itu minta langsung kepada kakak saya, udah Andra tinggal di sini saja biar jadi anak angkat saya. Nah kemudian kakak saya tentu nggak berani kan menyampaikan jawaban dia harus sampaikan ke orang tua kandung saya. Waktu itu orang tua kandung saya sudah pemutihan, sudah punya paspor di Malaysia. Tahun 89 lah. Kembali ke Jakarta, nemui calon orang tua angkat, masih calon tuh. Akhirnya sampaikan bahwa Andra tinggal di sini aja, saya tanggung jawab, saya akan didik, saya akan sekolahkan dan sebagainya begitulah. Nah, saya tinggallah di keluarga angkat itu sampai saya lulus SMA. Berarti dari SMP sampai SMA itu sudah nggak sama kakak lagi? Sudah nggak, SMP kelas 2, awal kelas 2 sampai dengan SMA. Nah, karena tinggal dengan keluarga angkat, ya udah punya orang tua kan, ya memang ada rasa percaya diri sehingga setiap ada aktivitas apapun saya berani untuk ikut. Contoh aktivitas olahraga, saya berani ikut karena ada backup kan. Akhirnya ya saya aktif di olahraga, saya pernah jadi atlet hoki, saya pernah jadi lomba renang, walaupun badannya kecil saya lumayan lomba renangnya, karena dulu pernah berenang di kali kan. Terus saya juga pernah sempat latihan polo air di Jakarta, dan ya memang hobi olahraga memang, ya kan, saya suka main bola juga. Nah dalam pergaulan itu ya saya memang banyak dapat kawan lah. Nah kemudian berubahnya perjalanan saya itu dimulai waktu mau masuk SMA kelas 3. Mau masuk SMA kelas 3 orang tua angkat saya meninggal. Baru mau masuk itu persis pas final Piala Dunia 94 Brazil lawan Italia. Adu penalti. Ingat banget loh beliau. Tahun 94 ya, bulan April kalau saya tidak salah itu. Nah waktu itu orang tua saya meninggal, saya lanjut SMA. Nah lulus SMA, bapak angkat saya ini pendiri salah satu organisasi Angkatan Muda Siliwangi namanya di Bandung. Ya. Kemudian juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dari utusan golongan, tapi tahun 70-an. Ya itu saya tahunya setelah tinggal di situ, dan tamu-tamunya kebanyakan politisi.
Ada pernah. Saya pernah lihat W.S. Rendra, saya pernah lihat Remi Silado, kemudian saya pernah lihat beberapa aktivis-aktivis yang sekarang punya nama besar juga waktu saya kecil itu. Jadi memang waktu SMA itu sudah SMP SMA itu sudah bergaul dengan para aktivis dan politis ya, secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Nah, baru mulai lebih agak tahu tentang politik itu kelas 2 SMA saat saya dipindahkan ke Jogja. Jadi makin intens. Makin banyak tuh melihat, mendengar, membaca. Terus ada demo-demo tentang SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah dan lain-lain lah. Tapi saya nggak ikut, saya cuma ya ada dalam situasi itu. Itu sih pengenalan tentang politik di awalnya. Nah, ini ceritanya kita tahan dulu nih, Bang. Oke, ini ceritanya semakin menarik sebenarnya, tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kembali lagi di CPP Talk, masih dengan Bapak Andra Soni. Tadi sudah cerita banyak lika-liku perjuangan sampai dengan masuk ke politik, tapi saya masih penasaran gimana Bang Andra bisa ketemu dengan salah satu petinggi Gerindra, Pak Dasko, yang itu akhirnya membuat Abang memutuskan masuk ke politik lebih dalam. Tahun 2013 saya mengantar kawan ke DPP Gerindra. Oke. Terus mau nyalon pileg. Pileg 2014. Dia ingin DPR RI dan kemudian akhirnya dia nyalon di wilayah Bangka Belitung. Nah, pas mengantar itu kan saya karena sifatnya mengantar kan lihat siapa gitu kan. Ya manggil Pak gitu kan. Nah, saat itu saya terkesan. Jangan panggil Pak lah katanya. Kelihatan tua sekali. Bang aja. Ya udah panggil Bang. Rupanya itu ya Bang Dasko. Iya, Sufi Dasko Ahmad gitu. Nah, dalam obrolan itu salah satunya adalah yaudah kamu nyalon aja gitu. Nyalon aja, nyalek aja sekalian, kenapa cuma ngantar gitu kan. Iya. Karena memang waktu itu 2014 Gerindra belum sebesar sekarang. Nah, saya juga tahu pertimbangannya apa. Nah, saya ditawarkan dan saya ikut. Rupanya beliau juga di ujung itu dapat perintah untuk nyalon di Banten 3. Nah, jadi kita masuk kampung, keluar kampung, dan saya banyak mendapatkan didikan lah tentang bagaimana bekerja di lapangan, dan alhamdulillah beliau terpilih, saya terpilih di 2014. Itu awalnya saya masuk, dan setelah itu ya banyak penugasan. Jadi saya sempat jadi ketua DPC di Kota Tangerang. Kemudian saya juga dapat tugas mendampingi almarhum Pak Desmond sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Banten ya. Dan kemudian hasil pemilu 2019 Partai Gerindra menjadi pemenang dan mendapatkan hak sebagai ketua DPRD. Nah, di situ juga saya diberi kepercayaan sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Sekarang memutuskan untuk jadi calon gubernur. Ya. Ini sosok Bang Andra ini orang yang kejutan sebenarnya. Kita nggak pernah memperkirakan kalau Bang Andra akan jadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan koalisi Kim gitu ya. Gimana Bang? Apa memang ini penugasan juga dari Gerindra atau memang ini aspirasi dari bawah yang kemudian Bang Andra tangkap sehingga memutuskan untuk maju? Ya ini bab berikutnya dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah merencanakan, saya nggak pernah menanamkan rencana gitu bahwa nanti saya akan jadi calon gubernur. Saya nggak pernah. Ya, saya menyadari juga bahwa gubernur itu kan besar sekali, ya. Dan memimpin sebuah daerah yang penduduknya 12 juta, DPT-nya 8,9 juta gitu, dan luas, ya kan. Jadi memang tidak pernah berencana itu. Nah, kemudian memang kalau disampaikan bahwa ini penugasan, ya bisa saya katakan ini penugasan. Dan apakah ini sebuah rencana? Saya tidak pernah punya rencana, dan saya tidak pernah tahu bahwa kemudian akhirnya akan menjadi calon gubernur, dan saya tidak pernah mempersiapkan dirinya. Tapi di Gerindra sendiri Banten bisa ngusung calon sendiri sebenarnya? Harus koalisi juga? Sebelum keputusan MK, kami harus berkoalisi. Dan alhamdulillahnya koalisi kami terbentuk dengan 8 partai yang bersama-sama dengan kami. Nah,
Artinya secara ini kami sudah siap untuk mendaftarkan diri. Nah, dalam perjalanannya juga komunikasi dengan beberapa partai. Saya sempat tadinya mau berpasangan dengan PAN, sempat mau berpasangan dengan Demokrat, terakhir berpasangan dengan PKS. Nah, PKS itu adalah Pak Dimyati. Nah, ini gimana komunikasi politik yang dijalankan sehingga akhirnya bisa ketemu dengan Pak Dimyati. Lalu bahkan sekarang saya dengar ketua tim pemenangannya itu Mas Raffi Ahmad. Ini jarang-jarang ini Mas Raffi ini mau turun langsung sebagai ketua tim pemenangan. Lobisnya seperti apa tuh Bang ke Raffi itu sendiri? Ya ini yang saya bilang, kita nggak pernah punya rencana. Semua kan pasti sudah tercatat di atas sana ya. Itu kan udah pasti tercatat lah. Jadi awalnya justru saya tidak dengan Pak Dimyati itu kan. Iya. Nah, kemudian ada komunikasi antar partai, antar koalisi, ketemu dengan Pak Dimyati, kami berjalan bersama-sama, kemudian dideklarasikan. Nah, saat dideklarasikan itu Raffi Ahmad kan juga hadir. Ya, mungkin mereka berpikir gimana caranya Anderson ini bisa ngajar Raffi Ahmad kan? Saya sendiri juga, ya itu tadi rahasia Tuhan ya, kita ada rahasia kehidupan. Saya hanya jalankan dan memang betul diumumkan oleh Pak Dasko bahwa Raffi Ahmad menjadi ketua tim pemenangan. Masih terkait dengan Banten, jadi ini kan tentu kalau sebagai calon gubernur punya visi, punya program yang akan diperjuangkan ya Bang. Nah, saya singkat aja kira-kira ke depan yang menurut Bang Andra paling signifikan, paling urgent untuk diselesaikan di Banten itu apa Bang? Baik, saya mungkin gini dulu. Dalam kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, banyak orang yang mau jadi calon gubernur tapi nggak sampai. Tapi saya yang tidak pernah punya rencana, ya melalui tangan Pak Prabowo, melalui tangan Pak Dasko, melalui tangan ketua-ketua umum partai, hari ini saya sebagai calon gubernur. Tentu saya harus memanfaatkan, dalam kata lain, saya harus memperjuangkan nilai-nilai. Jadi bukan hanya sekedar saya calon gubernur kemudian bertekad untuk jadi dan kemudian tanpa ada nilai. Jadi saya ingin memperjuangkan nilai-nilai, yaitu pertama adalah tentang perjuangan, tentang harapan. Saya ingin masyarakat Banten kembali bersemangat, punya harapan, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga saya menyusunlah visi dan misi. Saya ingin Banten maju, adil dan merata, itu visi saya. Saya punya lima misi. Misi saya salah satunya adalah memperkukuh iman dan takwa, karena Banten itu kan terkenal dengan itu. Dan kemudian saya juga ingin pertumbuhan ekonominya semakin merata. Potensi-potensi yang ada di Banten terkait dengan pertanian, terkait dengan pertambangan, terkait dengan jasa, terkait dengan industri dan sebagainya, itu harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan, yang kemudian manfaatnya juga bisa merata kepada masyarakat Banten. Yang ketiga tentu saya ingin pendidikan. Pendidikan ini penting sebagai bagian dari investasi. Karena itu sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten, saya akan gratiskan sekolahnya. SMA. Ya, itu ini di misi ya, dan kita punya 8 program. Nah, saya ingin sampaikan beberapa program unggulannya. Pertama terkait dengan pendidikan. Kita ada Banten Cerdas, dan Banten Cerdas ini memang utamanya adalah terkait dengan sekolah gratis. Ya, saya bukan berarti mengabaikan tentang kualitas. Tapi yang pertama hari ini adalah sekolah gratis dalam rangka keadilan. Yang sekolah gratis tadi ditindaklanjuti nanti dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang punya prestasi dan diutamakan kepada anak itu. Nah, beberapa ada follow-up-nya ya. Ada beberapa juga daerah di Lebak dan Pandeglang itu kadang-kadang sekolahnya SMA negerinya juga minat siswanya juga kurang. Kenapa terjadi kurang? Karena infrastruktur menuju ke sana jauh. Jalan 20 kilo jaraknya segala macam. Nah, nanti kita ada programnya ya, sekolah model. Sekolah model itu sekolah yang sifatnya boarding, dikhususkan kepada wilayah-wilayah yang memang jaraknya jauh. Pak Prabowo udah kasih makan gratis, ya kan, kita kasih sekolahnya gratis, kita siapkan asramanya, dan insya Allah mampu Pak. Jadi mereka nggak perlu berjalan 5 kilo, 6 kilo untuk nyampe ke sekolah, supaya konsentrasi belajarnya lebih maksimal. Di luar itu ya infrastruktur umum ya, saya punya program namanya Bang Handra, biar orang hafal nama saya.
Bang Andra itu bangun jalan desa sejahtera. Jadi kalau seandainya jalan desa dibangun, interkoneksi antara desa, mereka bisa saling bertukar tentang produknya, kemudian saling berinteraksi, kan ekonomi desa bisa tumbuh. Ekonomi bisa tumbuh. Karena ekonomi tumbuh itu kan karena terjadi transaksi, terjadi komunikasi, dan terjadi sebuah negosiasi. Itu harus diciptakan. Jadi pemerintah itu adalah fasilitator, bukan hanya eksekutor gitu. Jadi fasilitator. Baik, luar biasa ini Bang Andra. Saya melihat masa depan Banten ini ada di Bang Andra nampaknya gitu ya. Karena beliau lahir dari kondisi itu. Jadi apa yang tadi direfleksikan kemudian dituangkan dalam bentuk program. Nah, oke. Sebelum kita akhiri diskusi kita dengan Bang Andra, saya mau bikin kuis dulu dengan Bang Andra. Jadi ini jawab cepat. Ada 10 pertanyaan Bang saya berikan. Silakan dijawab salah satu dari 2 opsi yang saya berikan. Siap ya Bang? Ya. Jadi ketua DPRD atau jadi gubernur? Gubernur. Makan siang gratis atau sekolah gratis? Dua-duanya. Dua-duanya. Nggak bisa pilih satu-satu Bang. Saya nggak mau milih satu, saya maunya dua-duanya. Petani atau nelayan? Dua-duanya. Ini bukan disordered ini. Oke, yang keempat, karir surat atau agen asuransi? Surat. Surat. Main hoki atau naik gunung? Main hoki. Main hoki, karena atlet hoki tadinya. Soekarno atau Tuanku Abdurrahman? Soekarno. Karena sudah ke Indonesia, jadi sudah dapat cerita yang sesungguhnya. Raffi Ahmad atau Atta Halilintar? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Jawab cepat. Airin atau Rano Karno? Rano Karno. Mas Gibran atau Mas Kaisang? Gibran. Gibran, calon wakil presiden terpilih. Terakhir Bang, tapi harus jawab salah satu, nggak boleh dua-duanya ya Bang. Prabowo atau Bang Dasko? Prabowo. Prabowo. Luar biasa. Ada yang memang harus dijawab cepat, ada yang nggak punya pilihan, karena dua-duanya penting menurut Bang Andra. Bang Andra, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Banten Bang, yang nanti akan menonton tayangan kita ini. Iya, bagi masyarakat Banten yang menonton tayangan ini, izinkan saya menjadi bagian dari proses pemilihan kepala daerah tahun 2024. Masyarakat harus punya pilihan, masyarakat harus memilih, dan tentu dalam memilih masyarakat punya harapan. Semoga saya, Andra Sony, bisa menjadi bagian dari harapan-harapan yang ingin kita perjuangkan. Perjuangan tanpa nilai adalah perjuangan sia-sia. Semoga Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Terima kasih Bang Andra. Diskusi kita hari ini saya kira luar biasa, banyak nilainya. Ini daging semua, kalau kata orang yang nongkrong ini daging semua Bang yang kita obrolin ini. Jadi kami juga berdoa mudah-mudahan perjuangan Bang Andra Sony lancar di Provinsi Banten dan bisa memenangkan hati masyarakat Banten di Pilkada 2024 bulan November mendatang. Terima kasih sudah datang ke CWP Talk. Kita ketemu di CWP Talk edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.